Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan mengenai dilema keperilakuan dalam aspek keperilakuan, pengumpulan dan pengendalian biaya. Langsung saja yang saya ketahui mengenai dilema keperilakuan adalah suatu keadaan di mana seseorang harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat akan dilakukannya dalam sebuah perusahaan. Contoh dilema keperilakuan yang saya ambil di sini yaitu perusahaan beton Amerika atau ACC adalah sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan banyak penggunaan beton dengan membangun rumah di daerah metropolitan Los Angeles dan di sepanjang pantai kita. ACC sangat berkembang oleh akuisisi dan konsisten untuk meningkatkan kapasitasnya memenuhi permintaan yang kuat untuk beton. Perusahaan mulai dengan pasar 40%. Resensi di industri perumahan tertangkap ACC yang sangat rentan. Pada mulanya, perusahaan secara perlahan menurunkan kontrak penjualan pengadilan pemerintah. Upaya ini tidak cukup untuk mengubah penjualan yang menurun 28% dan 10% tambahan praktek ACC penyerapan tradisional biaya. Biaya yang dianggarkan untuk setiap tahun berikutnya didasarkan pada perkiraan terbaik manajemen sebagai volume yang diharapkan. Meskipun ini adalah berita baik, disajikan masalah dalam hal sistem biaya, tunjangan budget untuk bahan dan tenaga kerja telah didasarkan pada volume produksi aktual yang lebih rendah sehingga sekarang dalam variasi yang tidak menguntungkan di semua bagian dari proses produksi dianggarkan biaya pon beton yang sekarang terlalu tinggi karena biaya tetap yang menganggap diserap oleh volume output yang jauh lebih rendah daripada di bawah kondisi yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan variance overhead yang menguntungkan besar di semua laporan kinerja, fakta yang membuatnya hampir mustahil untuk mengidentifikasi masalah inefisiensi. Emosi mulai bergejolak dan nama panggilan antara operasi dengan akuntansi personil adalah kejadian sehari-hari. Dalam salah satu pertemuan mingguan dalam tim manajemennya, presiden dari ACC meminta penjelasan untuk dilema ini dan friksi serius telah menyebabkan antara manajer keuangan dan koperasi. Setelah diskusi diperpanjang, menjadi jelas bahwa sistem akuntansi biaya ini nampaknya menjadi penyebab paling pengendalian dan kinerja masalah. Penasihat manajemen kantor akuntan publik mereka dan menetapkan mereka tugas memodifikasi sistem ini jika mungkin merancang yang baru dan akan mengakhiri permusuhan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky, saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem biaya standar dibandingkan tradisional.
Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih tujuan dan seperti apa penggunaan sistem akuntansi biaya ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian akuntansi biaya. Pengertian akuntansi biaya menurut Supriyono tahun 2003 yaitu proses mengidentifikasi, menghitung, kemudian mengakumulasi dan melaporkan informasi biaya untuk objek-objek biaya tertentu. Nah, selanjutnya apa sih objek biaya itu? Nah, objek biaya itu terdiri dari produk, kemudian jasa, daerah pemasaran, pusat-pusat pertanggungjawaban, dan objek biaya lainnya. Nah, yang kedua itu tujuan akuntansi biaya. Nah, tujuan akuntansi biaya yang pertama untuk mengumpulkan dan menentukan biaya. Nah, maksud mengumpulkan dan menentukan biaya di sini supaya kita bisa mengetahui berapa seluruh total biaya, kemudian berapa biaya per unitnya setiap objek biaya tersebut. Nah, informasi total biaya dan jumlah biaya per unit ini sangat penting untuk pelaporan keuangan, sehingga kita bisa mengetahui biaya-biaya mana saja yang masuk ke dalam laporan laba rugi dan biaya-biaya mana saja yang masuk ke dalam neraca sebagai persediaan. Nah, tujuan yang kedua yaitu menyediakan informasi biaya untuk manajemen. Nah, maksud menyediakan informasi biaya untuk manajemen di sini supaya manajemen bisa menggunakan informasi biaya ini untuk perencanaan kembali, kemudian mengambil keputusan dan bisa mengendalikan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sistem akuntansi biaya ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Nah, yang pertama sistem biaya tradisional dan yang kedua itu sistem biaya standar. Sistem biaya tradisional ini merupakan sistem akuntansi biaya yang membebankan biaya sesungguhnya pada mana, berapa, mengapa, dan siapa yang bertanggung jawab atas selisih tersebut. Sistem biaya standar ini digunakan untuk menyediakan sumber informasi, saluran komunikasi, kemudian kendali, dan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja. Nah, di sistem ini dia juga sangat baik digunakan untuk meningkatkan motivasi dan keselarasan tujuan, dan juga bisa sebagai alat untuk mencapai kendali yang tingkat tinggi. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari sistem akuntansi biaya tradisional dan sistem akuntansi biaya standar ini, dia ada perbandingan. Di sistem akuntansi biaya tradisional, dia hanya dapat digunakan untuk menentukan biaya produk. Dia tidak dapat digunakan untuk memberikan informasi biaya kepada suatu pihak organisasi. Sedangkan di sistem akuntansi biaya standar, dia dapat digunakan untuk menentukan biaya produk dan juga dia dapat digunakan untuk memberikan informasi biaya kepada pihak manajemen organisasi. Nah, sistem biaya standar ini menurut saya lebih efektif untuk digunakan dibandingkan sistem biaya tradisional itu sendiri. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk tertentu atau objek biaya. Nah, di sistem akuntansi biaya ini dia hanya dapat digunakan untuk tujuan penentuan biaya. Nah, yaitu penentuan biaya pokok produk yang terjual atau biaya yang disajikan ke dalam laporan laba rugi, dan penentuan biaya persediaan atau
biaya yang disajikan ke dalam neraca. Nah, sistem akuntansi biaya tradisional ini tidak dapat digunakan untuk tujuan memberikan informasi kepada pihak manajemen organisasi. Jika si pihak manajemen suatu organisasi ingin melakukan pengendalian biaya, mungkin bisa dilakukan dengan membandingkan atau melakukan perbandingan antara biaya aktual periode tertentu dengan periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional. Nah, kelemahan sistem ini yaitu dapat menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan ketika digunakan dalam mengevaluasi kinerja setiap individu yang mempunyai tanggung jawab. Sistem biaya yang kedua yaitu sistem biaya standar. Sistem biaya standar ini merupakan sistem akuntansi biaya yang membebankan biaya pada produk sebesar biaya yang seharusnya kemudian dia ditentukan di muka pada awal periode atau sebelum produk tersebut dihasilkan. Sebenarnya seperti apa sih biaya standar itu? Nah, biaya standar itu seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dia ini untuk diolah menjadi satu unit produk tertentu. Kemudian sistem akuntansi biaya standar ini dia dapat digunakan untuk menentukan biaya produk, yaitu penentuan biaya pokok produk yang terjual dan penentuan biaya persediaan. Di sistem ini dia juga dapat digunakan untuk memberikan informasi biaya kepada pihak manajemen suatu organisasi. Nah, untuk melakukan pengendalian pada akhir periode itu dia dilakukan perbandingan dan analisis selisih antara biaya standar total untuk setiap elemen biaya produksi dengan biaya aktual total. Analisis ini dilakukan untuk menentukan apa, kemudian kapan. Kita masuk di poin ketiga atau materi yang ketiga, yakni penentuan biaya. Nah, biaya sendiri dikategorikan berdasarkan aktivitas fungsionalnya dibagi menjadi dua. Ada biaya manufaktur dan ada biaya non-manufaktur. Di mana biaya non-manufaktur ini merupakan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas fabrikasi perusahaan. Sedangkan non-faktur sendiri merupakan seluruh biaya yang tidak berhubungan secara langsung pada aktivitas fabrikasi perusahaan, di mana isi dari biaya manufaktur ini atau biaya operasi ada biaya bahan baku langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan dalam biaya non manufaktur ada biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, biaya penjualan, dan biaya umum. Kemudian timbul pertanyaan, apa pentingnya menentukan atau memanage biaya? Nah, pada dasarnya anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih. Cara lain untuk memperbaiki laba bersih ini adalah mengurangi biaya tanpa memperdulikan konsekuensinya. Tindakan ini tergolong tidak bijaksana, tapi satu dari cara yang terbaik untuk mengatur biaya adalah memahami bahwa terdapat banyak jenis biaya. Jika satu biaya dapat dikenali dari jenis biaya yang sedang dipertimbangkan, maka besar kemungkinan presentasi keputusan yang lebih baik dapat dibuat. Next, selanjutnya ada pengendalian biaya. Di dalam pengendalian biaya ini ada 3, yakni biaya teknik, biaya tetap yang dikomitmenkan, dan biaya diskresional. Di mana biaya teknik ini meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel seperti bahan bakar dan listrik. Kemudian biaya tetap yang dikomitmenkan atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang telah terjadi atau yang terus terjadi, biasanya tanpa memperdulikan tingkat aktivitas, tapi tetap
tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Kemudian biaya diskresioner, biaya ini biasa juga disebut dengan biaya terprogram, di mana biaya yang muncul dari keputusan periodik, biasanya satu periode, mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan, dan biaya yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input yang diukur oleh biaya dan output yang diukur oleh pendapatan atau tujuan lainnya. Next, terakhir saya akan bahas tentang tujuan penentuan biaya. Ada 2 poin. Yang pertama itu penentuan biaya ini bisa untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, juga melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Kemudian poin kedua, juga membantu perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian. Dan itu saja yang bisa saya paparkan. Saya Rusna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samira, kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keberlakuan tahap pemilihan akuntansi biaya. Yang pertama yaitu penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Yang kedua yaitu partisipasi dalam penetapan standar. Jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut, dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Yang ketiga yaitu standar yang ketat versus yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi, sedangkan standar yang longgar tidak memberikan manfaat apapun karena begitu mudah dipakai. Yang keempat yaitu penyerapan overhead. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varian yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Yang kelima yaitu alokasi biaya tidak langsung. Terdapat 2 jenis biaya tidak langsung, yaitu yang pertama biaya jasa korporat. Adalah biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk manfaat korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, biaya administratif korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizal dan saya akan membahas tentang telaah diagnosa kasus dari perusahaan The American Concentrate Company atau ACC. ACC atau The American Company merupakan sebuah pabrik yang menghasilkan beton untuk kebutuhan pembangunan rumah. ACC terletak di Los Angeles dan didirikan pada tahun 1970. Nah, dalam rangka memperluas usahanya, ACC melakukan akuisisi secara konsisten untuk menambah tingkat kapasitasnya. Adanya krisis pada tahun 1981 hingga 1982 membuat penjualan ACC mengalami penurunan, yakni 28% pada 1981 dan 10% pada 1982. Pada tahun 1982, pihak manajemen menghadapi kesulitan dalam merencanakan biaya serta perencanaan volume pada tahun 1983.
Dalam perencanaan volume produksi, pihak perusahaan telah mengantisipasi penjualan sebesar 65% sejak tahun 1980. Meski itu merupakan sesuatu yang baik, tetapi ada masalah pada pengaturan sistem biayanya. Anggaran produksi untuk bahan baku dan tenaga kerja didasarkan pada volume produksi. Nah, ini menghasilkan selisih yang merugikan. Anggaran biaya untuk per poundnya pun menjadi terlalu tinggi, sejak biaya tetap diasumsikan diabsorpsi oleh output yang lebih rendah daripada kondisi aktual. Hal ini menyebabkan selisih overhead menjadi sangat tinggi dalam semua laporan kinerja. Pada faktanya, hal ini menjadi tidak mungkin untuk diidentifikasi masalahnya. Adapun solusi yang ditawarkan adalah dengan penggantian sistem lama ke sistem yang baru. Dalam hal ini adalah penggantian menjadi sistem biaya standar. Hal ini dianggap mampu untuk memberikan evaluasi kinerja yang lebih berarti. Dalam langkah analisis selisih, sistem itu dapat menyesuaikan anggaran biaya material, tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik untuk menghitung kapasitas aktual dan kapasitas standar. Adanya penggantian sistem ini, biaya standar juga diharapkan mampu untuk mengisolasi gain atau losses yang muncul karena adanya over absorption atau under absorption dari tiap biaya overhead pabrik tetap. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.